kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya penting untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi Amazing Kapko. Teman pemilih, berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk semester 2 tahun 2025 di Jawa Tengah, terdapat 29.146.070 pemilih. Dan di antaranya sebanyak 14.605.024 pemilih merupakan pemilih perempuan, yang artinya 50% lebih dari pemilih yang ada di Jawa Tengah adalah pemilih perempuan. Nah, untuk podcast KPU Jateng edisi Amazing Kapko kali ini kita akan berbincang terkait dengan pendidikan pemilih khususnya untuk pemilih perempuan. Sudah bergabung di podcast KPU Jateng melalui daring Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM Kota Surakarta, Ibu Yuli Yulianingrum. Bu Halo, Yuli, iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Nunung. Senang sekali bisa ketemu Ibu di layar meskipun secara daring ya Ibu. Iya, sama-sama Mbak Nunung. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir Ibu. Ibu boleh dibantu nyapa teman pemilih? Oke, halo teman pemilih KPU Provinsi Jateng. Eh, Perkenalkan saya Yuli Yulianingrum, Ketua Divisi Sosdikri Parmas KPU Kota Surakarta. Baik, terima kasih. Mau ditunggu dulu karena saya akan mengundang juga satu lagi tamu kita, perempuan, dan beliau merupakan salah satu ketua divisi Sosdikli Parmas dari KPU Kabupaten Kota, dari Kabupaten Tegal, Ibu Dian Anikasari. Bu Dian, selamat siang Bu. Selamat siang Mbak Nunung, apa kabar Apa Mbak? kabar Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Ibu, terima kasih sekali sudah berkenan hadir juga di Iya. media daring. Tapi senang sekali, semoga apa yang kita sampaikan ini masuk banget nanti ke teman-teman pemilih karena nggak nggak disangka loh ternyata di sini ada perempuan-perempuan yang tentunya langsung bersentuhan dengan perempuan dan nanti mohon izin berbagi juga. Kemudian belum menyapa Siap. teman pemilih, ini boleh Oke. dibantu dong sama juga teman pemilih kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, Jakwir pemilih. Ini kalau di KPU Kabupaten Tegal kita menyapanya dengan Jakwir pemilih Mbak Nunung. Apa Ibu? Eh, Jakwir pemilih, kita menyapanya dengan Jakwir. Dapil. Jakwir, iya. Jakwir pemilih. Hmm, Terima kasih sudah menonton kita bertiga pada podcast KPU Kabupaten KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemudian jangan lupa nonton terus nanti sampai selesai karena kita bakal ngobrolin terkait dengan pendidikan pemilih perempuan. betul sekali, sesuai tema kita dan sudah terpancar dari layar yang sudah tampil nih, ada perempuan-perempuan yang tadi saya sebutkan yang langsung bersentuhan dengan para pemilih khususnya untuk memberikan pendidikan pemilih. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Ibu, ada Ya. 50% lebih pemilih di Jawa Tengah itu adalah perempuan. Mungkin di awal, mungkin saya minta tanggapan dari Bu Dian ini, Ibu. Ya. Mengapa segmen pemilih perempuan ini menjadi penting sehingga menjadi perhatian khusus KPU, Ibu? Iya, jadi segmen pemilih perempuan ini kan menjadi perhatian khusus di KPU ya, seperti juga yang disampaikan oleh KPU RI bahwa pendidikan pemilih itu menjadi salah satu prioritas kegiatan kita di 2026. Ya, jadi ada pendidikan pemilih pemula, kemudian juga untuk rentan dan marginal. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah pemilih perempuan. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Nunung bahwa menjadi perhatian penting karena secara jumlah ini cukup besar ya. Kalau di Kabupaten Tegal berdasarkan kemarin rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan
yang triwulan 4 ya di Desember kemarin, jumlah pemilih perempuan ini memang masih lebih rendah dari jumlah pemilih laki-laki, tapi hanya selisih sekitar 1,2% ya. Jadi mendekati hampir seimbang. Tapi kalau secara nasional di Provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional itu jumlah pemilih perempuan itu lebih besar daripada pemilih laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, pemilih perempuan ini mempunyai peran yang cukup strategis ya, peran yang cukup strategis baik di keluarga juga maupun di lingkungan lingkungan sekitar. Jadi secara sosial ini memiliki pengaruh eh, keputusan yang kuat ya. Contohnya seperti ini. Jadi di banyak rumah tangga perempuan, khususnya ibu, nih kalau kita misalkan hal-hal kecil lah, misalnya mau milih pakai baju apa nih gitu. Misalnya yang cocok mana? Biasanya kan kita minta pendapat nih kepada ibu atau perempuan, misalnya atau mungkin apa ya enaknya masak kita hari ini gitu. Biasanya kita juga minta pendapat pada ibu dan perempuan. Nah, bisa dibayangkan jadi satu keputusan perempuan ini bisa mempengaruhi keputusan di keluarga dan juga di lingkungan. Jadi karena peran yang cukup strategis ini juga menjadi apa ya prioritas bagi kita KPU untuk melakukan pendidikan pemilih perempuan. Mungkin itu Mbak Nunung ya. Peran perempuan berarti perempuan yang disampaikan Ibu tadi mungkin garis besarnya adalah perempuan ini berpengaruh besar terhadap kelangsungan lingkungan baik kecil maupun besar begitu. Betul ya, jadi dimulai dari lingkungan yang terkecil ya, di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan apa komunitas atau lingkungan sekitar mereka seperti itu. Berarti tetap penting di mana perempuan itu menjaga suaranya dan kemudian mempengaruhi lingkungannya. eh Mungkin saya minta pandangan dari Bu Yuli nih selanjutnya nih. Kenapa pemilih perempuan ini perlu menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, bukan saja karena hanya karena mempengaruhi lingkungannya, tapi dia harus mempunyai alasan untuk apa ya? Ngapa sih dia harus menjadi pemilih? Itu mungkin yang lebih penting. Ini kenapa ya Bu Yuli? Iya, baik Mbak Nunung. Kalau perempuan tentunya kita harus apa ya? Tadi seperti katakan Mbak Nunung kan harus punya apa ya? Feel atau kecerdasan baik secara rasional untuk menjadi pemilih. Nah, tentunya ini ada beberapa alasan Mbak Nunung yang apa namanya mendasari bahwa perempuan untuk menjadi pemilih itu ya harus cerdas gitu dan rasional. Nah, diantaranya beberapa alasan itu satu perempuan itu apa suaranya itu mewakili kepentingannya sendiri. Jadi perempuan itu kan memiliki kebutuhan dan aspirasi yang unik, Mbak Nunung. Jadi kan hanya perempuan ya kalau istilahnya gitu, hanya perempuan yang tahu kebutuhannya sendiri gitu loh. Nah, dengan menjadi pemilih yang cerdas, kemudian rasional, tentunya perempuan kita diharapkan nanti bisa memilih pimpinan-pimpinan itu yang benar-benar memperjuangkan haknya gitu. Jadi siapa lagi yang memperjuangkan hak kita kan kalau tidak kita sendiri gitu, Manunu. Nah, kemudian ada lagi alasan yaitu mempengaruhi kebijakan. Nah, dengan suara perempuan ini ya dengan apa namanya tadi sudah Mbak Nunung sampaikan bahwa ternyata di Provinsi Jawa Tengah saja jumlah partisipasi perempuan itu 50% lebih ya. Nah, ini akan mempengaruhi kebijakan tentunya. Nah, suara perempuan ini bisa mempengaruhi kebijakan terutama eh, apa ya berkaitan nanti tentang kesehatan, tentang pendidikan dan juga kesejahteraan keluarga. Ini kan hal yang paling dekat dengan perempuan, Mbak Nunung gitu. Kemudian tadi alasan juga mengapa harus cerdas yaitu karena perempuan ini contoh bagi generasi. Tadi seperti yang sampaikan Mbak Dian tadi kan di dalam keluarganya perempuan apa namanya sebagai ibu rumah tangga itu menjadi apa namanya sentral poinnya dan juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan. Nah, gitu. Dengan perempuan kita ini cerdas dan rasional tentunya ini kan menjadi contoh generasi bagi anak-anak kita, kemudian juga tentang bagaimana kita berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Kemudian ada juga alasan menghindari manipulasi. Ini penting juga. Dengan menjadi cerdas kita akan bisa memilah ya, memilah kemudian calon-calon yang tampil nanti di pemilu atau kemarin itu yang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Jadi akan terlihat kan dengan cerdas itu kita berpikirnya rasional. Ini oh ya dengan visi misinya ini mana yang memang benar-benar bekerja untuk rakyat ataupun hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya tentunya ini untuk meningkatkan kesetaraan ya Mbak Nunung ya. Kita ketahui bahwa partisipasi aktif perempuan dalam politik juga membantu peningkatan kesetaraan, artinya kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi gitu Mbak Nunung. Jadi memilih cerdas itu sebenarnya bukan yang rasional, bukan hanya hak sih sebenarnya, tapi juga tanggung jawab untuk menciptakan perubahan positif terhadap demokrasi kita sendiri gitu Mbak Nunung. Rupanya apa ya, kecerdasan dan rasional kita itu perlu diperjuangkan kalau begitu Bu Yuli sepertinya. Betul Mbak Nunung. Makanya kita Iya. selalu melaksanakan sosialisasi gitu Oh, pada teman-teman iya. perempuan. Betul, terkait dengan sosialisasi dan mungkin pendidikan pemilih yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Surakarta dan KPU Kabupaten Tegal di 2024 tentunya ini salah satu perjuangan banget ya Ibu untuk menarik bagaimana perempuan ini bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pemilihan. Kalau di Kota Surakarta gimana Ibu partisipasi perempuan pada 2024? Untuk di kota Surakarta sendiri ya, Mbak Nunung, untuk pemilu di 2024 ini, DPT kita ada 439.009 orang. Nah, dari DPT sekian itu dengan jumlah laki-laki perempuannya itu sekitar 2.225.834, kemudian laki-lakinya 213.175. Nah, kemudian ini sudah terlihat ya Mbak ya, bahwa jumlah perempuan di Kota Surakarta lebih besar. Kemudian untuk presentasi partisipasi pemilu di 2024 juga untuk pemilihan presiden dan wakil presiden totalnya di 86,78% dengan presentasi perempuannya 45,61%, sedangkan laki-laki 41,17%. Jadi terlihat juga di sini di Kota Surakarta bahwa partisipasi pemilih perempuan memang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Ini bisa dibaca sebagai angka di mana pemilih perempuan sudah mempunyai kesadaran nggak sih, Bu? Iya, bisa juga kita melihat seperti itu ya Mbak ya. Ini dengan Hmm. tingkat apa namanya DPT, kemudian ternyata pas partisipasi pun sama Belen ya, kenapa lebih banyak dibandingkan laki-laki, ini tentunya bisa menggambarkan bahwa tingkat kesadaran partisipasi perempuan di Kota Surakarta sudah meningkat gitu. Ini PR juga ya sebenarnya nggak sih, Bu? Untuk KPU Kota Surakarta untuk mempertahankan partisipasi pemilih khususnya perempuan. Betul, makanya kami walaupun setelah tidak ada tahapan ini kan kita tetap terus melaksanakan pemilihan berkelanjut, apa namanya pendidikan pemilih yang berkelanjutan ya Mbak. Menarik sekali. Tapi ditahan dulu. Saya mau ini dulu. Melihat bagaimana Kabupaten Tegal, partisipasi pemilih perempuan khususnya Bu Dian. Iya, Kalau di Kabupaten Tegal, gimana Ibu pada pemilu dan pemilihan di 2024 kemarin? oke Mbak. Berdasarkan data ya, eh, tingkat partisipasi perempuan kita di pemilu 2024 itu 54,5% ya, 54,5%. Kemudian pada Pilkada 2024 atau pemilihan tingkat partisipasi perempuan kita 57,54%. Jadi ada kenaikan ya, ada kenaikan dari pemilu ke pilkada. Walaupun kalau secara total keseluruhan tingkat partisipasi kita di pemilu maupun pilkada ini masih cukup rendah ya.
Di pemilu kemarin kita ada di 76,13%. Kemudian di pilkada kita ada di 66,28%. Tetapi lebih dari 50% partisipasi perempuannya. Dan itu semakin meningkat ya. Jadi dari pemilu ke pilkada semakin meningkat. Dan harapannya tetap pemilih perempuan akan meningkat partisipasinya sehingga partisipasi secara keseluruhan bisa bertambah. Betul, Mbak. Dan sebetulnya yang menjadi PR kita itu tidak hanya sekedar kehadiran saja ya. Jadi kalau ini Iya. kan dilihat dari kehadiran mereka di TPS kan, kehadiran mereka pada waktu hari H. Tapi mungkin yang menjadi PR kita adalah bahwa kehadiran yang tinggi itu juga nanti diikuti oleh kualitasnya. Jadi bahwa benar-benar ketika perempuan memilih itu sudah secara sadar dan bertanggung jawab dengan pilihannya seperti itu. Menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Dian ini tadi, bagaimana peran KPU Kabupaten Kota khususnya ini dalam memastikan pemilih perempuan mendapatkan informasi yang memadai, terutama informasi yang terkait dengan pemilu, tahapan pemilu, pemilihan, apa yang sudah diupayakan oleh KPU Kabupaten Kota, Ibu? Ya, jadi setiap pemilih itu kan memang harus mendapatkan informasi yang memadai ya, tidak hanya pemilih perempuan ya, tetapi karena kita memang ini sekarang kan lagi bicara tentang perempuan ya, nah, memastikan bahwa informasi yang diterima itu secara aksesnya mudah. Itu kita harus memastikan bahwa aksesnya itu mudah. Kemudian informasi yang diterima itu juga harus mudah dipahami, dan kemudian juga bisa dirasakan oleh semua semua karena kita geografisnya ya di Kabupaten Tegal itu kan ada daerah pantai ya, kemudian juga ada yang pegunungan, bahkan ada juga yang daerah yang aksesnya itu sulit ya, tidak bisa menggunakan transportasi biasa. Nah, itu kan harus informasi-informasi itu harus bisa diperoleh oleh baik yang aksesnya mudah maupun yang aksesnya sulit. Kemudian informasi-informasi itu juga harus mudah dicerna dan dipahami. Jadi kita memastikan tersebut melalui apa? Ya melalui kegiatan sosialisasi, kemudian melalui diskusi-diskusi, literasi politik itu, kemudian juga kita bekerja sama kan dengan pihak lain karena kita tidak mungkin bisa istilahnya mengadakan semua kegiatan-kegiatan itu secara sendiri kan, kita harus bisa kerjasama dengan mengoptimalkan seluruh istilahnya sumber daya yang kita punya, baik secara mungkin dari anggaran ataupun SDM kita. Kemudian juga kita memanfaatkan media-media atau kanal-kanal informasi yang kita miliki seperti itu, Pak. Membangun kerjasama dengan kelompok-kelompok mungkin ya Ibu, kalau di Iya, daerah ada banyak kelompok ya Ibu ya, iya. dimaksimalkan nggak Ibu kalau di Kabupaten Tegal? Ya, kita juga kemarin di pemilu dan pemilihan ya, di pemilu dan pemilihan kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas ya, kelompok-kelompok organisasi perempuan, baik itu yang ada di tingkat tingkat kabupaten ya. Dan juga karena kalau di pemilu dan pemilihan kan kita masih punya ini ya, masih punya tangan panjang Pak Nunung, masih punya ad hoc ya. Nah, kita kemarin di pemilu dan pemilihan kita juga mengadakan kirap ya, sosialisasi dalam bentuk kirap kirap pilkada, tetapi yang melaksanakan adalah teman-teman ad hoc di tingkat kecamatan dan desa. Jadi biar sosialisasi dan kegiatan-kegiatan kita itu menyentuh dari akar gitu, menyentuh di akar seperti itu. Jadi, tidak hanya di tingkatan kabupaten saja, tetapi sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai ke RT RW seperti itu. Ini upaya untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya untuk perempuan itu tadi ya Ibu. Ya, betul Mbak. Ragamnya kayaknya banyak sekali Bu kalau di Tegal, kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih khususnya juga untuk perempuan kayaknya juga sudah banyak ragamnya dan jenisnya ya Ibu ya. Ya, eh Apa namanya ya, keberagaman yang ini apakah juga
ada peran media sosial, Ibu, untuk menyampaikan informasi kepada para pemilih perempuan ini. Iya, jadi peran media sosial ini kan sangat apa ya, sangat besar ya. Karena kalau media sosial itu kan bisa diakses ya, bisa diakses oleh semua ya, seperti itu. Jangkauannya lebih luas ya daripada kita pertemuan secara langsung atau luring ya. Jadi kalau lewat media itu kan jangkauannya bisa lebih luas, menyasar lebih banyak. Jadi kita membuat apa semacam konten-konten juga edukasi, konten-konten edukasi untuk pemilih perempuan, kemudian juga eh, melalui seperti ini Mbak Nunung kegiatan podcast ya. Kegiatan podcast. Nah, kita beberapa kali juga mengundang narasumber yang memang kita inginnya perempuan seperti itu. Jadi biar mereka bisa bicara, bisa berpendapat, bisa menyampaikan gagasannya, ide-idenya. Kayak misalkan ketika kita podcast dengan pemilih pemula ya, kita mengundang misalkan ketua OSIS, kita juga memilih, oh ya mana nih ketua OSIS yang perempuan seperti itu. Nah, kemudian Hmm. juga dari perwakilan organisasi, organisasi kepemudaan ya. Selain misalnya ketua organisasinya yang diundang, kita juga mengundang secara khusus. Kita ingin nanti yang datang di podcast itu perempuan seperti itu. Nah, ini Hmm. juga memberikan apa ya istilahnya ruang-ruang ya kepada lebih banyak perempuan untuk bisa bicara, untuk bisa berpendapat, ya, menyampaikan ide-ide mereka seperti itu. Nggak hanya pemilihnya yang perempuan, tapi sudah jelas penyelenggaranya ada perempuan, Betul, partisipannya juga ada perempuan, otomatis yang menularkan informasinya juga lebih efektif yang perempuan, Ibu. betul ya. Perempuan bicara tentang perempuan seperti itu. Lebih kena gitu ya. Lebih kena ya. Ya, Ibu, kalau di luar tahun tahapan, apa yang Ya, dilakukan oleh KPU ini, Bu, untuk memberikan pendidikan pemilih khusus ini, Bu? iya, kalau di luar tahapan itu kan justru tantangannya ya, Mbak Nunung ya. Jadi kalau di masa tahapan mungkin kita fokus dengan tahapan, kemudian ada kampanye dan lain-lain. Nah, di masa non tahapan ini sebetulnya waktu yang tepat untuk membangun kesadaran politik, kesadaran demokrasi untuk para perempuan. Ini merupakan momen yang tepat, waktu yang tepat ya eh, di masa non tahapan ini. Jadi eh, tantangannya kalau dibilang misalnya oh KPU kalau non tahapan nggak ada kerjaan gitu kan. Padahal justru tantangannya itu lebih besar kan. Tantangannya lebih besar. Yang pertama kan kalau kita nih bicara non tahapan ya. Yang pertama adalah tantangan secara sumber daya kan. Mungkin terkait dengan apa? Anggaran, kemudian terkait dengan SDM, kemudian juga satu lagi yang menurut saya itu juga menjadi tantangan kita di masa non tahapan, yaitu apa ya perhatian atau ketertarikan masyarakat kalau kita bicara tentang pemilu, tentang pilkada, tentang demokrasi itu sedikit sedikit apa ya berkurang ya. Jadi kalau dulu itu misalkan media sosial kita itu kan sering rame ya, misalkan yang komen, yang nonton dan lain-lain. Nah, di non tahapan ini kan perhatian mereka kayaknya oh pemilu masih jauh kayak gitu kan. Jadi ketertarikan mereka untuk apa mengikuti mengikuti apa kegiatan-kegiatan KPU itu menjadi sedikit berkurang. Lah ini tantangan kita bagaimana kita bisa mengolah program ataupun kegiatan yang bisa menarik seperti itu. Jadi lebih banyak kreativitasnya seperti itu kan di 2026. Dan untuk pendidikan pemilih perempuan eh, di masa non tahapan ini kemarin kita juga tadi yang disampaikan bahwa kerjasama itu penting sekali ya karena eh, tanpa adanya kerjasama itu di masa-masa non tahapan itu agak agak sedikit apa gerak kita terbatas seperti itu. Jadi ketika kemarin sebagai contoh misalkan ada dari kampus ya yang mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di salah satu kecamatan dengan partisipasi perempuan yang paling rendah di Kabupaten Tegal. Ya, mereka mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang juga bekerjasama juga dengan kita untuk melakukan diskusi terkait dengan bagaimana sih caranya meningkatkan literasi politik Ya. literasi politik masyarakat
di mana yang datang pada waktu itu juga dari misalkan dari pengajian-pengajian, jamiahan, dari kelompok PKK, Posyandu dan lain-lain. Jadi perempuan biar bisa lebih bersuara, berpendapat seperti itu. Selain tadi juga kita ada podcast, kemudian juga ada pertemuan-pertemuan luring yang mungkin nanti kita istilahnya apa ya bekerjasama dengan instansi lain atau kalau ada kegiatan kita ikut seperti itu. Karena memang keterbatasan tadi, ya, keterbatasan di sumber daya anggaran seperti itu. Keterbatasan tidak menyurutkan semangat untuk menggempur tantangan yang sudah terbaca oleh KPU Iya, Kabupaten betul. Trenggalek. Kita harus apa bisa menggunakan strategi-strategi ya, strategi-strategi. Oh, strateginya ini seperti ini untuk menyesuaikan dengan keadaan kita seperti itu. Mungkin ada yang lain nih, karena kulturnya kan beda ya Tegal dengan Iya, Kota Surakarta. Kalau di Kota betul. Surakarta, apa yang akan dilakukan oleh KPU untuk mengisi pendidikan pemilih khususnya untuk perempuan, terutama di luar tahun tahapan ini, Bu Yuli? Ya, baik Mbak Nunung. Tadi sama halnya dengan disampaikan Mbak Dian ya, bahwa setelah pemilu itu justru di luar tahapan kita jadi tantangannya lebih besar gitu ya. Kalau di dalam tahapan kan sudah terjadwal, sudah apa namanya ada jadwal-jadwalnya sudah pasti, sasarannya juga pasti. Kalau di luar tahapan ini yang menjadi tantangan bagi kita. Nah, untuk itu KPU Kota Surakarta tentunya berusaha secara maksimal meneruskan kerja-kerja kita dalam hal mensosialisasikan pendidikan pemilih. Nah, kalau eh, saat tahapan kita konsentrasi pada informasi-informasi bagaimana cara memilih ya Mbak ya. Nah, tetapi setelah non tahapan ini tentunya lebih banyak kita mengedukasi teman-teman terutama ini tadi apa namanya teman pemilih perempuan ya, bagaimana agar mereka tadi seperti sudah saya sampaikan juga menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. Nah, untuk itu di waktu-waktu ini kita terus mengoptimalisasikan ya kanal-kanal kita informasi melalui media sosial Mbak Nunung. Jadi kita lewat media sosial baik di Facebook karena kan setiap kanal itu setiap medsos itu kan berbeda ya ininya apa namanya sasarannya. Kalau di Facebook mungkin kita akan apa teman-teman pemilih perempuan yang generasi X itu masih punya banyak Facebook, itu masih di Facebook ada. Kemudian untuk menyasar pemilih perempuan yang milenial, yang apa Gen Z itu kita maksimalkan di Instagram. Kemudian juga sekarang beberapa tahun ini kan TikTok juga menjadi apa media sosial yang sangat efektif juga. Kita juga menyelaraskan itu, kita juga apa namanya membuat konten-konten di TikTok, termasuk dengan podcast ini, salah satu podcastnya Mbak Nunung. Nah, itu di media sosial. Kemudian untuk secara langsung kami KPU Kota Surakarta ini bekerja sama dengan komunitas-komunitas perempuan yang ada di Kota Surakarta. Nah, kemarin kita ada kerjasama dengan Forhati Soloraya. Kita memberikan sosialisasi pada hari Jumat. Jadi mereka itu Forhati itu memiliki program setiap hari Jumat berkah gitu Mbak Nunung. Nah, Jumat berkah mereka memberikan sedekahnya ya gitu ya dari kumpulan sedekah-sedekah teman-temannya. Nah, sebelum melaksanakan sedekah itu mereka isi dengan pengajian. Nah, di saat ini pengisi pengajian itu kita apa dari KPU Kota Surakarta memberikan karena kayak pengajian ini kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana apa namanya ilmu agama saja ya menunta, tapi juga tentang pengetahuan bagaimana cara memilih cerdas itu juga menjadi bagian dari apa namanya materi-materi yang diisi kita di saat Jumat Berkah itu. Jadi Jumat Berkah itu nantinya isinya keliling Mbak Nunung di beberapa tempat di Solo gitu ya. Nah kemarin ada yang menarik itu ketika kita mengisi di khusus
perempuan yang ada di bantaran sungai, bantaran kali itu, Mbak Nunung. Nah, ada apa namanya komunitas perempuan di situ yang eh, memang mereka itu banyak apa namanya ada kegiatan secara ekonomi di situ. Kemudian bersama Forhati kita masuk ke situ. Nah, mereka dengan latar pendidikan yang memang mungkin tidak tinggi ya, Menunung ya, akan berbeda dengan treatnya dengan teman-teman komunitas yang memang memiliki latar pendidikan yang lebih tinggi ya, Mbak Nunung. Nah, di sana kebanyakan ibu-ibu pekerja rumahan gitu. Nah, awalnya mereka antipati dulu, apa namanya, malu-malu gitu ya menunung kita melakukan apa namanya, berikan sosialisasi itu tentang apa namanya, tentang pemilihan gitu. Mereka malu-malu terus akhirnya kita pancing ya. Biasanya kita bawa souvenir tuh ya, bawa souvenir merchandise gitu di dari KPU Kota Surakarta. Akhirnya mereka mau jadinya terpancing di situ karena mungkin apa namanya tujuannya dapat hadiah dan juga bisa bertanya langsung nggak malu-malu gitu jadinya interaktif jadinya gitu ya. Nah itu kan ada sekitar 50 orang gitu. Kemudian kami juga di PKK karena PKK dan juga GOW. Nah PKK dan GOW yang kami sasar ini Mbak Nunung ini adalah tingkat organisasi yang ada di tingkat kota. Jadi kami mendatangi mereka, kita sosialisasi. Kalau PO ini kan gabungan, GO ini kan gabungan organisasi wanita ya, Mbak Nunung tingkat kota. Kemudian di sana kita juga sosialisasi. Nah, yang hadir di sana itu kan tentu perwakilan-perwakilan dari tiap komunitas mereka ya, Mbak Nunung. Nah, tentunya kita berharap dari 50 orang yang kita apa namanya sosialisasi itu bisa menularkan ke 50.000 orang di luarnya gitu dengan teman-temannya. Kemudian di PKK juga sama, PKK kota kami masuk di PKK kota ya. Nah, di PKK kota itu yang diundang itu berarti perwakilan PKK di tiap RW yang ada di Kota Surakarta. Nah, kita berharap dengan sosialisasi di situ dengan 50 orang juga kita berharap setelah ini informasinya tersebarkan ke teman-teman di setiap lingkungan RW-nya gitu Mbak Nunung. Ya, Kemudian Ibu, juga ya ya, kayaknya ragamnya malah semakin banyak nih di Surakarta ya, Ibu. iya Mbak Nunung karena komunitas di Kota Surakarta ini banyak sekali ya. Itu pun ini masih PR kami ya. Komunitas misalnya komunitas yang hobi ya. Karena perempuan itu kan tahu Ya, sendiri Mbak Nunung banyak 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 tingkah, bukan banyak betul, tingkahnya, perempuan banyak mana-mana aktivitasnya ya, Bu. ya. Iya, aktif banget dan ada di mana-mana itu. Iya, begitu. Ibu, dengan banyaknya kelompok-kelompok perempuan yang mungkin terus disasar oleh KPU Kota Surakarta, Bu Yuli, harapan Ibu apa sih, Bu, untuk perempuan-perempuan dalam rangka untuk peningkatan partisipasi pada penyelenggaraan demokrasi khususnya di Indonesia? Ya, Mbak Nunung. Tentunya dengan eh, banyaknya apa namanya pemilih perempuan dari data, kemudian juga partisipasi, tentunya kita berharap ya ini ada peningkatan partisipasi perempuan yang meningkat di pemilu yang akan datang, juga pemilihan yang Mbak Nunung itu tentunya kita berharapnya seperti itu. Tapi tidak hanya melalui angka saja, tetapi juga kita berharap perempuan pemilih ini menjadi pemilih yang cerdas dan juga rasional. Nah, selain itu juga menunung kita sosialisasi apa yang kita lakukan apa namanya di luar tahapan ini kan tujuannya tidak hanya memberikan informasi saat tahapan ya, tapi juga mengedukasi dan memberikan kesadaran kepada teman-teman perempuan kalau mereka juga mempunyai hak politik yang sama gitu ya. Baik itu mereka juga memberi kesadaran mereka juga untuk ikut serta menjadi penyelenggara kan nanti kalau di saat pemilu mereka bisa mendaftar di badan ad hoc kita gitu ya entah di PPK atau di PPS. Kemudian menggugah kesadaran juga mereka juga punya hak politik dengan apalagi dengan ada apa namanya kesetaraan misalnya 30% minimal di parlemen itu juga tentunya kita berharap ada kesadaran bagi teman-teman pemilih untuk bisa ikut serta untuk menjadi peserta di pemilih ataupun di pemilu yang akan datang gitu.
Terus sekali tentunya dengan pendidikan pendidikan pemilih khususnya untuk perempuan yang memadai ini bisa meningkatkan kualitas pemilih khususnya untuk di Jawa Tengah ya Ibu. Iya, Kemudian Bu Yuli. iya. Ibu Nah, Ya, berdua, Mbak. kemudian Bu Yuli, terima kasih sekali sudah berkenan untuk berbagi dengan kita semua di podcast Iya, KPU ya, Jateng. sama-sama Kami Mbak. berharap sama-sama, Ibu Mbak. Kami berharap Ibu bisa hadir langsung ke podcast KPU Jateng. Ayo, Semoga ditunggu. waktu kita Semoga ya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Sekali lagi baik. Ibu Budian, Bu Yuli, terima kasih sekali. Ya, Sampai jumpa di sama-sama. kesempatan Oke, berikutnya. sama-sama Mbak Sama-sama, Mbak Nunung. Nunung. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Ya, senang Ibu, sekali diberi terima kesempatan ini ya untuk mengisi podcast KPU Jateng. Baik, terima kasih Ibu. Teman pemilih, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Sosiklih Parmas KPU Kota Surakarta, Ibu Yuli Yulianingrum, dan Ketua Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Tegal, Ibu Dian Anika Sari. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan, maupun informasi penting lainnya yang menarik untuk kita ikuti. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng. Terupdate Update bersuara bersuara kepemiluan. kepemiluan.